lupa hal itu. Bahwa satu perbuatan pidana itu, criminal act itu terdiri dari dua, yaitu actus reus dan mens rea. Jadi belum tentu kalau dia terlibat di actus reus, berarti dia juga harus terlibat dalam mens rea. Saya khawatir, termasuk guru-guru besar banyak yang... Koko. Ya, makan bang. Ya. Gimana updatean kasus yang Nikita Mirzani ini bang? Maksudnya updatean gimana? Gimana updateannya bang? Apakah Iya. banding? Teman-teman selamat makan Koko ya, selamat makan ya. Sekarang itu kan banding ya. Banding. Ini hari Jumat. Bisa mengatakan banding, ya mungkin minggu depan ada jadwal atau minggu depannya sebulan deh, gitu. Nah, Biasa di dalam banding itu ada beberapa tahap sidangnya. Apakah sama kayak kemarin? Pembacaan dakwaan kayak gitu bang? enggak. Ini hanya melihat kalau dalam tahapan banding itu dia judek juris namanya. Judek juris itu menguji apakah penerapan pasal yang diberikan, yang dibuat oleh hakim itu tepat, berikut unsur-unsurnya dan seterusnya. Jadi judek juris itu hanya menguji tepat atau tidak si hakim itu menerapkan hukuman itu. Dalam tahapan banding ini, hukuman bisa berkurang, bisa bebas, bisa bertambah. Gitu. Terus apakah terdakwa itu dihadirkan bang? Di sini enggak. Oh kalau banding enggak? Enggak. Oh iya. Libra, selamat siang Libra. Gitu. Jadi apa namanya? The pedestrian just falls and collapses in front of the car. We don't punish that criminal. We punish the driver who is driving extremely recklessly and runs a pedestrian down, or worse still. Jadi ada satu tulisan yang bagus dibawakan oleh Profesor Robert Sandor dari Harvard University of Law ya. Dulu aku kebetulan ikut ngambil sertifikasinya nih. Ini namanya Morality of Crime. Morality of Crime. Ambil sedikit ya, Bo. Funding for this program is provided by. Additional funding provided by. Head. But you can't. Your brakes don't work. You feel desperate. Funding for this program is provided by. Wait ya. Agak membosankan ini kok kalau kita buat selucu mungkin biar nggak ini ya. Karena ini saya kebetulan baru ngupdate status tentang nikah online.com itu ya. Ada yang kayak gitu bang? Nikah online, enggak kan? Jatuh cinta itu via online jarak jauh itu ya. Oke, kita mulai. Suppose you're the driver of a trolley car, and your trolley car is hurtling down the track at 60 miles an hour. And at the end of the track, you notice 5 workers working on the track. You try to stop, but you can't. Your brakes don't work. You feel desperate because you know that if you crash into these 5 workers, they will all die. Let's assume you know that for sure. And so you feel helpless until you notice that there is, off to the right, a side track. And at the end of that track, there's one worker working on the track.
your steering wheel works. So you can turn the trolley car, if you want to, onto the side track, killing the one, but sparing the five. Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? Let's take a poll. How many would turn the trolley car onto the side track? Raise your hand. Jadi ini kita kaitkan dengan kasus yang ada di Indonesia. Saya pernah nulis ini, nggak ngerti. Oke. Kalau gitu, ini penting loh Bu. Sebenarnya ini penting, Bu. Biar kita, ini kaitannya terjadi paling banyak di Indonesia bagi masyarakat miskin. Supir truk, supir angkot, bahkan kemarin 7 brimob. Ya, saya pernah nulis ini. Ya, ntar ya, wait ya. Apa ya? Nanti kita kaitkan dengan kasus Mbak Niki. Kita bicara tentang moral. Apakah ini kita itu tak bermoral melakukannya gitu? Ya, kalau memang itu dituduh. Gitu. Nah, Kak Grace. Kak Grace, terima kasih. Kak Grace. Siang Kak Grace. Nah, ya. Saya mau kaitkan itu nanti dengan kasus Mbak Niki. Kan ada judulnya kan itu kok, kelihatan nggak kok? Nggak ada kelihatan. Abang aja yang jelasin. Ada nggak sih judulnya? Nih, ini tulisanku ya. Ini tulisan saya. Culpos, culpones, culpa. Meluruskan pemahaman doktrin pidana antara kemalangan dan lalai. Ditulis oleh Dr. Septa Chandra SHMH, Dr. Surya Oktarina SHMH, Muhammad Yamin Nasution SH, Magister Hukum SH, bukan belum Magister. Nah, ada sekitar 24 halaman. Jadi aku mau kaitkan kasus Mbak Nikita tadi, kan satu perbuatan pidana, kan dia dihukum nih, jatuhi vonis ya. Apakah dia benar-benar punya niat jahat? Gitu. Kalau kita tadi mengutip dari pernyataan almarhum Profesor Saetapi, saya ulang ya, Saetapi, ya, tentang mens rea tadi. Kita bicara hukum pidana ya, ini penting. Oh. Ini nih. Bahwa satu perbuatan pidana itu, criminal act itu terdiri dari dua, yaitu actus reus dan mens rea. Jadi belum tentu kalau dia terlibat di actus reus. Ada actus reus, ada mens rea. Gayus menyontohkan tuh dalam tindak pidana umum, kan gitu. Dia nggak ada niat untuk membakar hutan, tetapi karena ceroboh hutan terbakar. Ceroboh itu mens rea. Ceroboh itu mens rea gitu loh. Bentuk mens rea yang paling rendah. Kan mens rea itu kan kata Prof. Gayus kan luas tuh, banyak ragamnya. Nah, problem yang utama di dalam kasus Tam Lembong ini sudah diarahkan oleh pembentuk undang-undang bahwa ini dolus. Ini mens reanya harus sengaja. Itu problemnya.
Begitu loh. Kalau mensreanya di situ terkandung ada anasir alpa, kulpa, ceroboh, lalai, tidak hati-hati, sangat mungkin ini dianggap perbuatan ini terbukti. Kayak begitu. Cuma problemnya ke dalam undang-undang. Ayo menyontohkan. Nikita. Ponis Nikita. Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Credit One. Bang, boleh komen gak sih? Apa? Soal putusan NM. Apa? Putusan Nikita Mirjani. Kenapa? Nikita Mirjani ponis 4 tahun. Kita komen, aku bukan kuasa hukum. Iya, maksudnya dengan ponis itu gimana, Bang? Ya, Abang sempat itu ya hormatilah putusan itu. Iya, maksudnya di Tahu namanya banding bisa meringankan, bisa memberatkan. Tanya JPU apa dia banding? Kalau JPU berarti ada kemungkinan bisa banding juga ya, Bang? Kemungkinan karena Saya teruskan ya. Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Bang Yamin. pasal. Kok mau kasih koin ke Bang Yamin, katanya mau kasih gift, kok nggak bisa katanya, kata kakak Grace. Kenapa? Mau kasih koin ke Bang Yamin kok nggak bisa, kata kakak Grace. Masa sih? Gak tahu aku. Apa salah setting? Itu PK kok enggak, Komal. Nggak tahu deh, nggak ngerti. Oh, PK ini ternyata. Itu bisa. Enggak, PK ini ternyata abang live sendiri ya? Iya. Oh, saya kira abang Komal, Bang. Iya, salah aku, Bang. Bukan Komal ini kok. Iya, maaf ya, maaf. Lanjut lagi, Bang. Ini ada Bukan undangan Komal ini, match. Kak Grace. Ini ada undangan match kok. Terima aja, Bang, coba. Ayo lanjut lagi, cerita aja seperti biasa, Bang. Kita dengarkan ya. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. 3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Setiap orang. Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum dalam dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana dan tidak terjadi error in person, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa meskipun tentang unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana. 2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, unsur di atas pada dasarnya bersifat alternatif, di mana sekiranya terpenuhi salah satu elemen perbuatan saja, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan. Senin 7.000, Selasa 7.000, Rabu 7.000, Kamis 7.000, Jumat 7.000, Sabtu 7.000. 7.000 mulu. Sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Kalau sama Bang Yamin berat kita guys. Ayo guys, lope-lope guys. Ayo biar gak kalah guys. Cepetan kali 3 guys. Kali 3 guys, kali 3. Kali 3. 9 detik kali 3. Juga menerima dengan transfer yang 4 detik lagi kali 3. pengenalan sesat sejumlah 2 miliar rupiah dengan kode pembayaran Nikita Miryani, dan selanjutnya terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebesar 1.400.000.000 rupiah. Namun uang tersebut menurut pengakuan terdakwa bukan berasal dari pemberian saksi Resa Gladys Pratianisari. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan terdakwa yang menempatkan, mentransfer maupun mengalihkan sejumlah uang yang berasal dari saksi Resa Gladys Pratianisari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 3 unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Bang Yamin gak ada, iya benar Kak Gres. Atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dari saksi Resa Gladys Pratianisari diperoleh atas adanya pemaksaan terhadap saksi Resa Gladys Pratianisari. 10 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi. Lanjutlah Bang ya. Matiin abang terlalu berat Bang untuk aku yang baru bangun tidur. Rupiah yang diberikan Nggak bisa Kak Grace karena ini bukan Komal. Dia live sendiri di tempatnya, aku live. Ku gabungkan gitu loh Bang. Kak Grace. Terlalu berat Bang Yamin. Berat aku terlalu berat untuk aku yang baru bangun tidur ini. Nggak bisa memang Kak Grace. Naik Ang. Nah. Tapi intinya begini loh, kalau masalah narkoba itu, iya otak belum nyambung. Main srea. Intinya kalau narkoba itu, mereka itu butuh, yang bukan bandar ya. Mereka itu butuh diperhatikan, bukan butuh malah di judge gitu. Karena perbuatan mereka itu menyakiti diri sendiri, gitu loh. Menyakiti diri sendiri. Jadi aku kalau sama pemakai narkoba itu tidak terlalu gimana ya? Tidak terlalu memojokkan gitu. Karena masalah-masalah hidup orang-orang satu persatu itu kan masing-masing guys, gitu loh. Masing-masing kan. Masalah hidup orang-orang itu masing-masing. Jadi kita nggak tahu mereka punya depres gitu loh. Mereka punya masalah, mereka punya apa dalam hidup gitu, kita nggak ngerti gitu loh. Jadi kita itu jangan menjudge karena mungkin ada kita dulu pernah atau keluarga kita akan seperti itu juga gitu kan. Karena kalau orang sudah
sakit gara-gara narkoba, semakin kalian itu menjudge, mendorong ya, mendorong, menyudutkan, mengapa itu mereka nggak akan tambah tidak sembuh gitu. Tetapi kalau kalian itu merangkul gitu ya, menyentuh hatinya yang terdalam, memberikan mereka semangat gitu kan, mereka itu lebih cepat berubahnya. Tapi kalau kalian merasa diri sudah menjadi hakim di dunia ini, terus kalian menghakimi mereka itu tambah tidak bisa dengar gitu loh. Sebenarnya yang harus diberantas itu ya, kalau perlu hukuman metong ya, itu bandarnya. Itu bandarnya. Ya, pemasoknya sampai yang masukin ke apa namanya, yang antar negara gitu, memasukkan ke Indonesia. Nah, itu yang harus iniin. Itu yang harus ya, itu yang harus dihukum berat gitu. Tetapi kalau yang make-make gitu ya, yang salah-salah pergaulan itu harusnya lebih mendekatkan diri mereka dengan Tuhan, merangkul mereka, bukan malah menyudutkan, menghakimi mereka gitu. Pernah kok bisa sembuh tapi ya dijauhin kawan-kawan yang begitu. Iya benar, dan harus dirangkul kan. Nah, harus dirangkul. Kalau semakin dunia itu seakan-akan tidak terima, dia merasa dunianya yang narkoba itu adalah, narkocoy itu adalah dunia yang menerimanya. Nah, dia akan berada di situ terus gitu loh. Kalau SB banyak dari aparat, begini loh. Itu kan bukan hal yang tidak banyak orang ketahui ya. Itu polela juga itu mekes itu gitu loh. Polela itu kan mekes juga kerjanya. Gitu. Terus jualan juga bisa. Si polela itu ada juga oknum yang kayak gitu loh. Ada oknum kayak gitu. Ada juga kok di kampungku polela jualan nih ya kok. Ada. Jadi ada, maaf ini ya, ini anggap aja lagi mendongeng ya, karena saya belum tahu kebenarannya gitu ya. Dengar-dengarnya ya, diduga kan BB itu yang BB itu kan dimusnahkan, itu enggak dimusnahkan semua kayak gitu, ada kecurigaan begitu, terus dijual lagi. Ada yang ngomong begitu. Apa sih Eri? Iya, dengar-dengarnya kan begitu ya. Apa namanya? Noni, udahlah Noni, ndak usah terlalu bagaimana. Saya rasa itu sih tidak seperti itu gitu loh. Mungkin dia ada kesalahan, tapi tidak semuanya itu harus dilimpahkan ke dia gitu loh maksudnya. Saya yakin, saya tahu gitu loh. Dia punya masalah, dia juga punya kesalahan, saya tahu, saya sadari itu gitu loh. Tapi bukan berarti juga bisa mengarang bebas gitu. Itu sih. Kalau saya tetap menjadi diriku yang dengan versi terbaikku gitu loh. Diriku dengan versi terbaikku. Meskipun saya itu merangkul, bukan berarti saya mengikuti gitu. Lebih ke dia diginiin masalah gitu. Bukan bilang kita membenarkan, tetapi lebih merangkul untuk mengubah menjadi lebih baik untuk semuanya. Karena di agamaku itu kuyakini ya, jangankan teman, sahabat atau orang misalkan orang yang dekat, musuh kita pun sekalipun kita itu harus menyayangi gitu.
musuh kita pun sekaligus kita harus menyayangi kalau kita mampu gitu. Itu. Terus kalian yang ada di sini, yang ke live kok nggak usah kalian nyampein kok ini diceritain begini, kok ini diomongin begini, kok gini, nggak apa-apa. Masa Ratu Ansai, nggak apa-apa gitu. Kalau memang ada ya, nggak apa-apa gitu. SS datang ke Polda, masa Ratu? Iya, datang dia hari ini. Datang. Lagi di LP di PMJ. Dari dulu ini mungkin kan tahap, kalau yang sepanjang saya tahu ya, ini tahap dia udah tindakan lanjutan gitu loh, yang harus dia hadir gitu. Iya, mungkin yang persekusi itu loh, ya kan? Yang persekusi itu guys. Ya betul, itu yang bisa saya jelaskan gitu loh. Saya meskipun orang di dekat saya, teman saya, aduh Dokter Oki, ya Dokter Oki tuh, ini adalah salah satu dokter yang baik hati, yang selalu saya support gitu loh. Dok, katanya dokter mau dilaporin katanya dok. Udah dokter tenang aja ya dok ya, jangan khawatir dok ya. Katanya habis NM sekarang dokter yang mau dicari katanya dok. Nah itu, orang-orang itu pada aneh, kayaknya Markus lagi merajalela dok, karena apa namanya, ini kan pekerjaan mau Hei Dok Tip. Markus nggak nimbrung, nggak makan dia. Tuh, terus gimana Dok Tip? Apanya gimana? Itu katanya ada ini ya Dok Tip ya. Apa? Ada SS sekarang lagi di sana ya? Iya betul, lagi diperiksa ya di PMJ. Terus apa yang bisa Dok Tip kabarkan tentang itu? Mungkin apa gimana? Iya, Dokter emang dengar kalau mereka kubu mereka melaporkan Dokter Oki ya. Oh, sekarang abis NM gitu Dokter Oki gitu, biar Markus itu bekerja gitu ya? Udah mereka mau melakukan gerilya kalau nggak salah minggu depan. Iya. Nah iya bener kan tuh, ya betul Dokter Oki, ya betul. Jadi ya tinggal dibuktikan saja sih. Kemarin dari dulu kan kita dibilang bahwa kita apa namanya itu sindikat lah, komplotan, dibuktikan saja. Udah, jangan giring-giring opini terus, capek kan kita dengerinnya ya. Ya. Bosan kita dengerinnya. Cuman memang kalau misalnya ini nggak dinaikin, nanti Markus kasihan, dia nggak dapat duit lagi sih kalau udah selesai. Berhenti sampai di situ ya Dok Tip ya, kalau ini makanya akan dicari-cari gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kan, ya sama seperti yang kasusnya yang di Medan itu kan juga gimana coba, ya kan? Gimana mereka ngomongnya tuh si Anus itu, pede banget kan dia? Ya. Pede banget dia ngomongnya, dilimpahkan ke kejaksaan apa loh, terus selanjutnya nggak diomongin sama dia. Selanjutnya P19 nggak diomongin, gimana ceritanya ditolak berkasnya? Nggak diomongin. Jadi memang ini si Anus ini grupnya mereka tuh hanya bisa apa ya? Terus menerus menggiring opini. Nah sekarang yang digiring opininya itu yang si Dr. Oki, pelaporan Dr. Oki ya. Nah itu digiring lagi sama mereka. Gitu. Jadi yang perlu kita kerjakan dan perlu kita kawal ini Dokter Oki, seserius itu Dok Tip.
Iya, sangat serius. Jadi jangan dianggap sepele ya. Oh banyak kali tugas kita ini ya dokter ya. Mereka sudah aku merencanakan pikir dengan udah selesai detail loh ya. kemarin. Enggak. Mereka sudah merencanakan dengan detail. Jadi agak lumayan serem sih dokter lihatnya ya. Maksudnya dokter Okinya ini harus benar-benar mempersiapkan mental yang luar biasa memang. Karena ini serangannya nanti akan cukup dahsyat ini ke dokter Okinya. Dokter Oki maaf kalau mau naik boleh, tapi kayaknya biasa dokter Oki itu orangnya nggak pernah mau naik. Iya benar dokter Oki biasanya. Dah beliau lah pokoknya diberikan kekuatan kan, soalnya kan kalau doktif itu kan emang orangnya agak barbar lah, istilahnya apa sih? Iya, kalau dokter Oki kan kayak bapak peri kan. Kalau doktif ini kayak petarung sejati memang. yang tidak ada pernah mati-matinya kalau doktif ini kan, katanya dia masuk dia begini, masih loh dia sampai sekarang eksis doktif ya. Udah dibilang nanti akan diam, dia nggak akan mereview lagi. Apa lo mulut doktif kagak bisa ya, mau doktif akan terus nge-review apa gitu, nggak bisa kan, tetap aja. Oh sekarang itu si Markus kan sering bilang tuh sekarang Dok Peng sudah diem. Kapan doktif diemnya kok? Nggak pernah aku rasa nggak pernah diem. Gak pernah, paling lincah memang doktif ini ya. Nah, tapi saya pahami doktif untuk masuk ke tahap ini doktif itu banyak sekali melewati rintangan-rintangan atau penyerangan-penyerangan yang begitu kuat gitu loh. Tapi sekarang akhirnya itu kan sudah di situ dia udah dipanggil ini kan. Biar cepatlah diproses kan, memang biar di Indonesia ini tidak semena-mena gitu loh. Kalau kita nggak suka sama orang langsung aja persekusi kan, begitu kan nggak? Itu menjadi contoh yang tidak baik. Merasa bahwa di atas angin pertama, padahal awalnya kan memang dipikir nggak akan sejauh ini ya. Mungkin dipikirnya doktif akan memaafkan mereka dengan permintaan damai mereka kan, seperti itu. Ternyata kan doktif tetap kekeh, ayo tetap tidak ada bendera putih, lanjutkan gitu. Akhirnya proses tetap berlanjut. Jadi panggilannya nanti ya sebentar lagi penetapan TSK. Makanya ini sih kalau yang di doktif sih persekusi sudah mau memasuki babak akhir sih. Udah mau masuki babak akhir setelah setahun, hampir setahun ya. Agak lambat juga ya dok ya, agak lambat ya. Ya lambat karena kan yang doktif lawan kan tahulah. Iya. Cuman maksudnya kalau saya bandingkan dengan kasus Nikita itu yang tidak seberapa itu kan, langsung cepet gitu, gercep gitu ya doktif ya. Kan begitu, kita kan kalau apa ya istilahnya ya, apakah perlu ya siram menyiram itu kan nggak perlu dibahas juga ya. Ya. Kalau doktif kan lempeng-lempeng aja, ya kan. Jadi memang ya lempeng-lempeng aja sesuai dengan aturan, begitu. Lempeng-lempeng aja, nggak mau memaksakan harus segera cepat, harus begini daripada nanti akhirnya cepet ternyata zong kan gitu. Udah lambat aja, sama seperti kasusnya yang Suneo ini kan lambat banget terkesannya kan, tapi kan buktinya jalan. Jadi kalau mereka berpikir kalau gini kok, mereka berpikirnya bahwa laporannya dokter tuh nggak ada yang jalan karena lama. Padahal faktanya tidak seperti itu, semuanya jalan. Maaf, dokter aku bacain dokter Oki ya. Kalian jangan mau digiring opini, masa bisa dia laporin, dia kira negara ini punya dia. Betul. Nah, terus semuanya ini jalan sebenarnya dokter gitu. Akan ada letupan nanti ini di tahun 2026 apa gimana dokter? Nah, dokter Oki ini kayak orang polos aja dia, padahal dia sendiri melaporkan loh. Oh gitu. Tapi dokter Oki ini polos aja, dia nggak mau bahas dia. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada dan juga. Dan laporannya itu 1000% juga kena mereka. Jadi ini dagelan aja ini, kagak sadar diri ya padaan ya gitu. Dokter Oki mah silent killer dia. Yes, rasain tuh, makan tuh. Dia silent killer kalau dokter Oki. Kalau dokter kan kagak. Itu kaki gregetan tak omongin sekali, kesel kalau dokter sama orang. Ya kan gregetan tak omongin aja. Dok jangan, dok diem aja. Jangan mau. Aku udah gregetan.
Daripada jadi bisul kagak pecah-pecah. Enggak nih kesel. Enggak. Kalau dokter mah begini aja udah biarin. Gitu. Padahal Ucu tahu tuh laporannya jalan banget itu. Dok, izin tanya boleh? Doktif, aku mau tanya dok. Boleh tanya satu-satu ya. Yang lain kalau ada yang nanya, yang lain mute ya. Oke, Dok, salam dari Medan ya, Dok. Selalu mendukung dokter sama Kak Niki. Dok, gimana kasus dokter dengan SS? Apakah sudah berjalan atau gimana, Dok? Kok lama banget sih lu, Dok? Soalnya kan itu kami kan Hero menonton. udah tahu jawabannya. Ini sekarang si SS itu lagi menghadap. Tapi semalam ada yang tapping tuh di rumahku, Koko, yang pas rame-rame. Termasuk si Nepos kan naik di rumahku tuh kan. Ada situ yang tapping katanya suami SS lagi diperiksa ya, Dok. Suami SS kemarin? Kemarin. Oh, betul berarti. Ini si SS-nya gitu. Jadi ya kalau menghadap terus ya aku rasa kan tidak boleh ini ya, tidak boleh tidak jalan lah, jangan senyap-senyap gitu ya. Tapi kok nggak ada kayak preskon gitu, Doktif? Mana berani mereka preskon, yang ada mereka kucing-kucingan sama wartawan dipanggil di sana juga kucing-kucingan lewat pintu belakang, lewat ini. Mana berani? Oh, berarti memang udah diperiksa ya, Dok ya? Sudah, karena mereka itu begini Alhamdulillah, ya. Dok. Semangat, Dok. Kami sentiasa bersama mereka dokter. itu ketakutan. Jadi beraninya tuh hanya di awal. Ini kan mau titik ending. Mau titik ending ternyata mau dibuktikan mereka tuh benar-benar ini sebentar lagi akan jadi TSK. Kan beda, mental mereka kan hanya mental apa ya? Dokter itu bilangnya bener-bener mental ayam sayur lah ya. Yang beraninya pertama cuma menggunakan tenaga Bazar Mujair untuk menyerang dokter di belakang. Nah kan, pakai tenaga babu-babunya itu. Nah jadi, sedangkan kalau bertemu dengan sendiri menghadapi wartawan, ayo dong sekarang kasusnya naik sidik. Mana mereka ngomong? Pada saat mereka bilang, mana laporannya dokter nggak ada yang jalan. Kok sampai sekarang kita ini masih bebas dipanggil sebagai penyelidikan interview biasa. Sekarang mana? Kalian dipanggil penyidikan loh. Ya, untuk penetapan tersangka. Mana suaranya? Kok nggak ada? Ngomong dong giliran kayak begini, kenapa kalian tiarap? Kenapa? Harusnya kan setelah selesai diperiksa itu harusnya kalau merasa benar kan preskon aja, Dok. Nah, iya dong, jangan lari, jangan kayak Suneo. Begitu di Mabes Polri, sudah ditungguin sama jurnalis, lari kabur. Ngapain? Takut, hadepin dong, hadepin kayak dokter ini loh, gagah perkasa. Ayo sini, cewek kok. Suneo itu lari. Berarti mereka nggak ada nyali dong, Dok. Ya karena mereka salah, mereka tahu mereka salah. Tapi yang soalnya. mereka tahu mereka salah, intinya gitu. Tapi mereka itu tidak mau bahwa ya saya salah. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan produk overclaim saya, produk berbahaya saya. Mereka nggak mau, karena kenapa? Mereka ingin terus ngambil cuan dari masyarakat, gitu. Jadi kalau di kita Sani, Doktip ini adalah seorang perempuan yang diborongi orang banyak, tetapi mereka itu tetap berdiri dengan tegak gitu. Kalau perkasanya si Doktip ini kayak begini, katanya dia ditahan, katanya dia begini, dia masih hidup sampai hari ini. Oke, Ang, mau nanya apa, Ang? Coba. Ya, Doktif, aku kan pernah perlihatkan ke Doktif ya, waktu itu kan yang white tomato. Itu apakah overclaim, Dok? Itu bukan overclaim, itu nifu. Gimana ceritanya? Oh my Itu kan nanti juga sebentar lagi penetapan TSK semua mereka. Mereka yang kebal hukum. Gini aja ya buat Markus. Ini kalau ngedengerin ya si Markus ini ya, Nepos, Nedol, Nenek Gedabrus. Ya yang masih didengarkan omongannya sama Begeng dan kawan-kawan. Doktif ingetin sekali lagi ya. Kesekian kali lah ya. Ntar nggak tahu, ntar takutnya nanti ingetin lagi. Gini ya. Markus, Nepos, Nebrus, she is nothing. Dia bukan siapa-siapa. Ya, buat kalian yang masih mempercayai omongan si Nepos Markus ini, ya, kalian siap diserap uangnya. Habis uang kalian. Ya. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa. Ya, kalian yang sudah kena omongannya dia banyak zikir, banyak istighfar. Mulutnya dia tuh ada sesuatu yang membuat kalian tuh gampang banget percaya sama dia. Nah, betul, Dok. Betul. Ya, betul, dia itu bukan siapa-siapa. Itu kalau emang bener buktinya apa? Yang di Medan mana? Di Medan tuh dia kondisikan ke Polda kan Markus. Dokter tahu semua. Tapi nggak jalan, nggak tembus semuanya.
Gitu loh. Akhirnya apa? Kan akhirnya sekarang boker kepanasan sama si Begeng. Ini kan targetnya Doktif nggak kena mulu. Iya. Polres Jakarta Selatan mana? Koar-koar Doktif tersangka di Jakarta Selatan mana? Markus, Nepos, mana? Sampai sekarang dia pura-pura amnesia itu nggak pernah ngebahas itu lagi. Nah, pokoknya kalau memang kadang-kadang tersudut itu jurus pelongo sama amnesia itu pasti timbul, Dok. Oh gitu. Padahal kan Doktif tantangin. Iya. Mana saya Doktif Polres Jakarta Selatan tersangka mana? Gitu. Karena memang sekarang gini ya, Nepos Markus, kamu kan inget kasusnya Suneo mau memenjarakan Afrizal. Ingat nggak kok? Ya. Ingat ya Koko ya kasusnya Suneo yang memenjarakan anak buahnya Afrizal. Markus, kamu tahu ya seberapa besar kekuatannya Doktif sampai akhirnya sekarang Afrizal sudah balik ke Medan. Nah harusnya kamu mikir tuh ke situ, kok bisa orang yang mau memfitnah Doktif, mau kau penjarakan, sudah berhasil kau penjarakan Suneo, ternyata saat ini sudah keluar bekerja dengan normal, berkumpul bersama istri dan keluarganya di Medan. Tahu kamu kekuatannya Doktif? Di situ harusnya Markus tuh sadar diri, oh ternyata Doktif ini siapa ini, kok bisa, gitu loh. Markus ini bukan siapa-siapa, ya Begeng, SS, siapa lagi itu ya. Udahlah Suneo, lu ini tapi bagus sih, kamu terus aja kamu siap-siap jadi kismin aja sama si Markus duitnya. Ya. Dah. Itu aja, ada yang mau nanya lagi? Bule, ada yang mau ditanya, Le? Apa Doktif? Aku mau nanya kok. Oke, Teras Doraemon. Aku mau tanya sama Doktif, itu kan si Markus dia katanya ke Bali, dia mau ngapain sih? Mau debus sayang ya, pertanyaannya agak macam-macam anak ini. Kebal tadi apa-apa. Debus antara debus dan gedabrus. Jadi Boleh nggak saya kalau saya tuh panggil Nepos, Dok? Nah, jadi si Doktip ini yang dia lawan itu judulnya Doktip itu uji nyali karena yang dia lawan itu gedabrus dan debus. Yang Doktif tahu dukunnya di Kalimantan ya, udah itu aja. Nggak ada urusan sama Bali, Kalimantan dia. Aduh kena lagi aku. Coba boleh yang kompeten sedikit pertanyaannya ini. Ayo. Apa pertanyaan apa ini? Seputar apa? Seputaran yang Doktip lah, masa seputaran hubunganku sama kau? Izin bertanya ya kok. Boleh, Pus. Doktif izin bertanya sebelumnya, maaf. Gimana tanggapan Doktif mengenai apa sih nama inian mereka kalau katanya mereka mau laporkan Doktif dan juga Dr. O. Tidak usah minta maaf, silakan bertanya. Yang kemarin-kemarin aja laporannya kemana aja tentang Doktif? Kemana? Yang laporannya kemarin itu kemana? Yang di Medan gimana? Kok yang dilaporin, yang disehebohkan kok dilimpahkan ke kejaksaan, ya kan? Terus selanjutnya nggak diceritain lagi selanjutnya. Sudahlah, nggak akan jalan. Kalau mau laporin aja seperti Dokter Oki tadi cerita, laporkan. Silahkan. Doktif tuh nggak akan pernah gentar, boro-boro diem, ya kan? Diem aja enggak, apalagi mundur. Diem aja lo nggak mau, maju kan gitu ya. Jangankan kalah Doktif, draw aja nggak mau Doktif. Ya, Draw aja nggak mau. Jadi ini Doktif ini bagian dari jihad. Jadi apapun yang terjadi dengan Doktif nggak peduli. Ya. Jadi kamu salah orang, kayaknya ada lagunya itu kan. Kamu salah orang. Nah, jadi di sini yang harus kita kawal guys, rame-rame itu kita kawal Nikita Mirzani, Doktif dan Bapak Peri kita Dr. Oki ya. Betul. Jadi ini kisah ini inget banget ya. Pak, kalian tuh seharusnya ada yang cuman nggak boleh direkam sih pada saat itu ya. Harusnya kalian itu mendengar bagaimana melasnya mereka meminta damai sama Doktif di Polsek Pulau Gadung. Jadi kami tuh nggak mau ribut Dok, kita itu kalau bisa kita damai. Hah? Damai? Enak aja. Gitu, nggak bisa. Lapor habis ini kita berangkat ke Polda. Jadi ini gimana? Si penyidiknya bilang udah gimana kalau kita selesaikan di sini? Nggak bisa. Enak aja. Oh ada pembicaraan begitu Dok? Ada.
jelas-jelas saya bilang, Pak, Bapak penyidik, jelas-jelas ya di depan penyidik aja, itu suaminya bisa bilang begini loh. Kalau Doktif itu katakan siapa resellernya yang di Kalimantan, saya akan berangkat besok pagi dan saya parang orang itu. Yang sopo terusan yang mau damai dengan orang kayak begitu. Saya bilang, enggak, di depan penyidik aja berani loh dia ngomong begitu. Sebenarnya dengan suaminya si SS. Biar nggak simpan siur. Ini yang mau damai ini kasus yang mana, Dok? Yang persekusi awal. Oh gitu, awalnya mau pengen damai gitu. Pengen damai. Sebenarnya udah tahu. Pada saat dinasehati sama penyidik udah tahu ini kamu ini salah loh. Hati-hati loh, kamu ini salah. Mungkin mereka udah mulai agak ketakutan kan. Iya, iya. Gitu. Dan Doktif kan nggak mau lah. Oh, yang waktu dokter diserang itu ya, Dok ya? Waktu dokter diserang malam-malam itu ya? Yang di acara di Polsek Pulau Gadung. Iya. Dan Doktif nggak mau. Sebenarnya dengan suaminya SS bicara seperti itu di depan penyidik itu udah kena pasal loh, Dok. Pengancaman. Pengancaman Menyala itu. Doktif, menyala Doktif. Iya kan? Kan Iya, tapi kan yang diomongkan apa di media? Apa sih susahnya? Tinggal diomongkan saja. Apa sih susahnya? Lah nanti kalau kenapa-napa sama resellernya mau tanggung jawab? Itu Betul. mental resellernya dihajar loh. Sampai dihajar sama babunya si Panda, itu mentalnya resellernya itu dihajar. Kan kasihan. Nggak ada Doti pasang badan buat mereka. Biarin aja kalian mujar-mujarnya si SS mau ngomong kayak apapun, Doti nggak peduli. Lihat aja tunggu pembalasannya. Gitu. Lihat aja. Dok, memang mereka tukang ancam loh, Dok. Tukang ancam. Memang Sikit-sikit terkenal. Ini loh, Dok, Makanya saya yang udah punya- berapa kali diancam loh, Dok. Nanti dilaporkan ya, kata saya. Bilang ya udah laporkan aja, ngapain ngomong-ngomong, saya bilang kayak gitu. Nggak usah takut, nggak usah takut. Buktikan lah, saya bilang kayak gitu. Nggak usah takut. Mereka tuh kebanyakan cocok dong, apalagi babunya itu. Ditunggu-tunggu mau tanding sama boxing sama bule, mana sekarang suaranya? Tanda tangan kontraknya dulu. Mana? Bule, udah ceritain aja bule, nggak ada nyali deh tuh. Nggak ada nyali tuh perempuan itu, nggak ada nyali. Hari Senin kemarin kan Panda harusnya datang di PMJ itu, harusnya ketemu sama bule tuh, tantangin langsung tuh hari Senin kemarin tuh. Kok Doktif? Kabule, menyala Kabule. Kudukung Kabule. Kok Doktif nggak info lah? Ih udah aku juga info pada saat hari live itu loh, kalau nggak salah hari Minggu gitu loh. Itu lupa. Bule, aku komen loh bule, pas dia nge-live di blognya aku sama si Panda itu. Jadi yang lawan bosnya itu biar Doktif, yang lawan ini di bawah-bawahnya itu biar bule aja gitu loh, Le. Bagi-bagi tugas gitu, Le. Ya, sikat. Ya. Jangan sok keras, giran digas sesak napas, Panda, gasin ayo. Tapi memang bangga ya sama Doktif yang nggak ada mati-matinya. Doktif itu kayak kucing sayang, nyawanya tidak cuma satu kayaknya. Bawaannya tuh emang gitu loh. 9 nyawa Doktif. Kok mukanya pada pucat ya? Kayak belut, kayak belut. Pucat karena habis dari laporan, karena ini kasus ini kan menurut Doktif itu kan udah kuat, sangat kuat gitu loh. Sampai kemarin Doktif itu diminta untuk berdamai gitu. Enak aja berdamai, Apalagi orang udah disaksikan satu Panda yang Indonesia. biasanya Dok. Kurang ajar ngatain Doktif Jangan dibayar mau lah. berdamai dengan Jangan mereka. Dok. mau Doktif, jangan mau. Iyalah ngatain Doktif dibayar lah. Gas Doktif, gas. Pemeras lah sama merkuri terbesar di Indonesia. Siapa kui? Ayo kan sing ngerti ya kamu laporin lah. Doktif dukung kalau kamu emang tahu pelakunya siapa, pemasok merkuri, malah cuman ngoceh doang. Dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Siapa Cong? Siapa orangnya sampai detik ini Doktif kagak ngerti. Sebenarnya SS itu keceplosan tuh, Doktif. Ya bagus, makanya bagus. Iya. Kebodohannya dia kan yang buat dia kayak begitu, kebodohannya dia. Ini ditanya Dok, ini SS kapan ditangkap katanya, sabar kata Doktif. Sabar, tenang aja. Tenang aja. Kalau yang Doktif denger sih dia sudah bilang begini, saya siap pasang badan masuk penjara nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Amin. Semoga benar. Amin. Ya kita mah yang dengerin begitu cuman begini. Dia nggak tahu ya satu hari di penjara kayak apa rasanya. Kok ngomongnya gampang banget dia. Yakin kamu nggak nangis-nangis, ha? Saya siap pasang badan meskipun masuk penjara nggak kenapa-napa. Dia bilang gitu. Tapi memang yang lantang ada deh mah Dok ya waktu Dok SS bakal diserang itu ya, Dok. nangis darah. Ya iyalah. Oke, satu ngomong Yulia, mau nanya apa Yulia? Oh ya, Yulia. Doktif mau nanya, Panda itu kayak mana nasibnya? Kalian nggak tahu sekarang mana suaranya si Panda, suruh ngoceh lagi tuh. Doktif penasaran sebelum dia masuk dia harus tarung dulu, boxing dulu sama bule. Ber.
Jadi yang Mana masuk berani? laporan itu berapa orang dok yang persekusi itu? Kan ditambah lagi ada satu yang dia lari pakai baju hitam yang lepas baju. Nah itu juga bisa jadi TSK juga karena kan dia berusaha mendekati dokter mau melakukan apa itu. Kan ada semua. Oh iya, bener ya ya. Jadi nanti itu semua udah jelas, dia nggak bisa ngeles karena sudah CCTV semua udah jelas banget itu. Meskipun mereka mau ngeles kemanapun udah nggak bisa sih. Tinggal nunggu aja. Gitu. Ya makanya sekarang yang dokter itu nggak suka itu caranya dia menarik simpati itu membantu Melda itu, ya kan? Oh iya bener. Nggak apa-apa, kamu kalau mau bantu Melda bantu aja. Tapi yang nggak suka caranya dia untuk naik engagement tuh ngasih 50 juta, iya kan? Sementara hutang 30 juta aja susah banget buat dibayar. Dok, aku komen itu dok, tapi komenku dihapus langsung diblok dok. Karena itu benar. Kalau Iya benar. Aku bilang gini, ini pencerahan atau pansos, aku bilang itu langsung diblok aku dok. Iya. Pasti pansos 100% gue jamin. Iya, ini pansos atau gimana? Aku bilang gitu. Langsung aku diblok ya dok. Kalau misalnya gini loh ya, kalau misalnya mau bantu aja, apalagi kamu masih ada utang di luar banyak. Jangan pertontonkan, itu perasaannya orang yang nunggu dia bayar utang gimana? Cari Gitu. simpati dok, cari simpati. Akhirnya kan cerita dok, tolonglah dok, saya sudah muak sama orang ini. 30 juta aja kita kejar-kejar suaminya lari-lari kok. Gak mau bayar. Oh bagi orang. Lari-lari suaminya dicari-cari, lari-lari, nggak terima telepon, ditagi-tagi nggak mau lari. Tapi dia bisa sok-sokan ngasih 50 juta, berangkatin umroh, itu kan keterlaluan kan. Gitu, hatinya mati sudah. Yang penting engagement apa? Lu mau ngasih bisa nggak sih? Nggak usah di shoot gitu, nggak bikin mangkel orang yang punya piutang. Ini yang saya suka nih mulutnya doktif nih. Kasih aja, nggak usah di syuting. Iya. Nah, di syuting aja lah yang punya piutang itu ngamuk-ngamuk lah. Tuh lihat tuh. Enggak kan Ada maksudnya kan utangnya biar begini. maksudnya dilihat itu kayak maksudnya ini loh gua baik gitu loh maksudnya dok. Ya iya, tapi sih punya piutang di luar ngamuk lah. Kakak. Ya. Dia tuh mau pansos. Iya, dia mau pansos loh Flexing dok. maksudnya, flexing maksudnya. Iya, Ya flexingnya flexing betul. maksud gue. Tapi gue nggak percaya itu duit dikasih kagak ke Melda. Kalau itu kita nggak tahu lah ya. Itu kan nggak ngerti. Bener dok tip. Jangan-jangan Melda nanti dibilang kita pura-pura aja. Itu sih nggak berani, nggak tahu kan. Kok itu nggak tahu. Dia ini. Apa bule? Dari kali muncul kau ya. Iya. Nggak tahu datang Enggak, dari bukan mana gitu dia loh, tahu Bule. tahu mau komen dia nggak bisa lo boleh di blok dia semua lo boleh IG di blok, TikTok di Sekarang blok. Jadi gini mau komen aja, kayak mana coba? kalau memang doktif omongannya doktif nggak bener, ya berarti fitnah dong doktif ke Sela kalau utang 30 juta, ya kan? Ngapain dia takut? Laporin, coba sok ayo. Bener nggak omongannya doktif ini? Orang agensi sendiri yang nagih ke doktif minta tolong, ayo naikin, minta tolong ditagihin. Ngomong dong, ayo bantah dong Panda babunya SS itu. Bayar utang kamu cuma 30 juta, nggak sanggup bayar utang 30 juta, apalagi ratusan miliar, gitu kan? Ratusan juta lah yang ini yang rumah yang dipamer-pamerin itu utangnya belum beres. Coba bayangin kok, rumah yang dia pakai buat flexing itu belum beres, utangnya masih sekitar 400 jutaan belum dibayar. Jengkel nggak ngelihatnya gitu loh. Itu yang jengkel yang bagian yang masih ditinggalin utang ini kesel banget. Gitu, petentang-petenteng seolah-olah kayak sultan begini begitu. Oke lah, lu kagak bisa bayar ratusan juta masih masuk akal lah. 30 juta lu kagak bisa, lu bisa kasih Melda 50 juta. Dipamer-pamerin. Gitu, bener-bener ya ini zaman apa sih ini sekarang kayak begini, heran ya? Zaman edan. Apa sih orang udah utang banyak pamer gitu. Kalau kalian mau flexing nggak apa-apa, nggak punya utang sih oke ya kok ya. Masih ada alasan nggak bikin sakit hati orang, nggak bikin sakit hati orang yang punya piutang ini gitu loh. Nggak apa-apa loh gitu loh, meskipun itu tetap salah pamer itu. Ini kok bisa ada orang yang bisa pamer ngasih tapi utang di mana-mana. Itu sebutannya apa sih kok? Kalau jadi manusia tuh sebutannya apa? Lupa diri. Oh itu gajah naik kan kok. Semalam dia itu ngap-ngapin doktif tuh di rumahku tuh. Gajah. Kalau nggak teliti naik kan tuh. Kurang ajar tuh. Naik sini kau.
Nggak usah, bukan lawannya Doktif itulah. Jangan Bukan di-compare lah. sama Doktif itu biar kau-kau aja. Iya. Jangan Apa Doktif kasihan sibuk dia. Itu yang kondusif aja. Bule, ayo yang ada isi-isinya, Le. Gak ada isinya kak, orang otak kita udah kopong perkara masalah kayak begini, ngapain kak? Udah biarin aja lah dia. Siapapun yang merasa difitnah ataupun merasa disudutkan, baku hantam, laporan lah. Kita butuh tontonan ya, kita butuh tontonan ya. Nah, oke. Bule Real butuh engagement buat endorsement sayang ya. Tapi sejak Bule Real butuh engagement. lo Persidangan mau sudah endorse nggak aja ada di sayang atas ya. kalau bule. Persidangan sudah nggak ada, butuh engagement, mau pansos Sepi. silakan bikin huru hara sayang ya. Nah, Bule sayang. Buzzernya pada kelaparan sekarang. makanya udah aku bilang dari awal sama Koko Hero dan lain-lain. Siap-siap kalian manusia-manusia nimbrung yang tidak punya skill dan kemampuan, siap-siap kalian kelaparan karena kasus sudah berakhir ya. Betul. Karena lagi buat Mampus kau kalian ya, bazar, kau makan tuh HP kau bilang. kalian yang cari duit Tapi kan diperpanjang katanya. buat kalian para buzzer-buzzer yang cari duit dari SS, inget ya. Perpanjang apa sayang? Diperpanjang kontrak buzzer kan? Yulia tak apa-apa sih, Yulia diberisikan. Gak kelar-kelar, gak siap-siap ngomong. Ya, jadi buat buzzer-buzzer yang dibayar sama si SS ya sebentar lagi, ya kalian udah kehabisan kerjaan, ya nggak akan ada gunanya. Udah gitu, sebentar lagi akan selesai. Yang akhir tahun ini semua kerjaan buzzer akan habis, ya karena bos-bos kalian sudah pada mulai jadi TSK semua naik. Ya, jangan khawatir statusnya Doktif mah sebentar lagi juga akan lenyap kok, tungguin aja. Ya, kalian yang akan naik semua nanti, tenang saja. Gitu. Amin. Ya, tenang saja, tungguin. Amin dok, amin. Oke, kita ini dulu Bang Long, ada mau pertanyaan nggak sama Doktif ini? Takut Doktif sibuk nanti ini. Bang Long? Selamat sore Doktif, sehat selalu ya. Makasih Bang Long. Ya Bang Long. Saya ingin bertanyanya yang tentang masalah, kan waktu itu kan Doktif kan diajak gelar perkara tuh di Mabes Polri kan gitu, sama si DRL. Yang sama Suneo ya, betul terus. Kan saya kan ikut ngeliput tuh. Pertanyaan saya mau tanya satu aja sih. Waktu itu akun Doktif sudah dikembalikan atau tidak? Oh belum. Sebentar lagi kok. Lagi ya? Iya, soalnya waktu itu saya lihat kok ada muncul akun Doktif yang lama. Enggak ada akunnya, enggak ada. Itu masih dipegang sama Polres Jakarta Selatan. Oh, sama Polres Jakarta Selatan ya? Iya betul, tapi kan sebentar lagi juga kasusnya selesai. Main di Jakarta Selatan. Iya. Gitu aja sih. Loh, Bang Long nggak ikut di Polda Metro Jaya ngawal wawancarain si SS? Nggak ada infonya, ya Allah. Doktif kagak follow saya. Ya Allah Bang Long kasihan banget sih. Iya, dianya lagi di sana sekarang. Kalau yang Polres Jakarta Timur saya datang, cuma saya tongoli, saya ngintip, nggak datang tuh orangnya. Nah kan, nggak dateng kan? Nah tahu sekarang si Anus lagi keluar lagi Anus. Padahal Doti bolak-balik bilang Nus, Anus. Pergi Bang biar ada kabar untuk kami. Gitu loh, Anus, kawal klien kamu datang ke Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, Nus. Jangan cuman keluar terus di media bilang yang di Medan lah apa. Udah ini yang di Jakarta Timur kamu datengin dulu, panggilan berulang-ulang kok mangkir mulu. Gitu ya. Jadi untuk Bang Long ya, tolong kalau ada berita-berita kayak gini biar maksudnya nggak ngumpet-ngumpet, Bang Long tunggu di depannya ruang pemeriksaan itu loh. Biar ada sepatah dua kata gitu loh Bang. Kita kan mesti tahu. Nggak boleh. Kita kan kalau namanya CCTV kan ngumpetnya di sudut-sudut CCTV. Bang Long, nanti kalau Bang Long kan sekarang misalnya dekat di wilayah PMJ, Bang Long ada 2 orang, satu pintu belakang, satu pintu depan. Karena dia main kucing-kucingan terus dari hari Senin. Dari hari Senin si Panda kucing-kucingan. Iya kan? Terus kemarin suaminya kucing-kucingan. Ini sekarang juga sama bermain kucing-kucingan mereka. Masa wartawan kalah sih? Payah banget wartawannya ih. Payah wartawan sekarang. Bisa diledekin.
Tapi kalau di Polda saya susah karena kenapa? Memang benar kata Doktip, pintu depan sama pintu belakang sama samping. Nah, Tapi kalau Polres, saya itu ada tempat sudut, memang bisa mantau semua. Nah Polres itu cuma kanan dan kiri. heeh. Waktu itu saya kagak lihat sama sekali lewat si suaminya. Iya. Kemarin Nggak tahu suaminya, deh kalau sekarang VSS. kalau dia naik BBJ ya ke dalam saya nggak tahu deh. Kan biasanya naik 4 kan gitu. Iya, betul. Ganti ini kali. Pokoknya dia berusaha menutupi lah sama wartawan. Gitu. Nggak berani petentang-petentang lagi sekarang. Beraninya cuma di VT aja. Ngadepin kalian nggak berani. Saya aja di Polres Jakarta Timur itu kemarin sampai jam 8. Nggak berani deh, nggak berani. Apalagi ngadepin bule juga. Mana berani sih Panda padahal nggak berani. Oke, Tetap pertanyaannya, aja. berapa Dah. persen keyakinan Doktip bahwa Doktip akan menang dalam kasus persekusi ini? 1000%. 1000%, guys. Wow. Ya kalau persekusi saya bisa yakin Doktip menang. Menang karena saya waktu itu juga ada di situ waktu viral-viralnya persekusi di daerah Cakung. Kan waktu itu kan Doktip kan ngelapor di Polsek Cakung nggak diterima. Langsung ke Polda. Iya, itu semua bisa ngelihat kok, semua ahli hukum juga sudah bisa. Makanya kemarin dia sempat datang ke beberapa lawyer untuk membela, tapi menyerah semua karena syaratnya terlepas. Jadi syaratnya nanti mereka bisa terlepas. Jadi tidak ada lawyer yang bisa menyanggupi itu. Untungnya yang punya kafenya itu CCTV-nya nggak dikasih sama yang pihak sebelah. Iya. Iya, betul. Gitu. Menangnya di situ. Makanya saya bilang kalau yang persekusi Doktip pasti menang. Kalau lanjut ya. Lanjut lah, insya Allah lanjut lah. Kenapa nggak lanjut? Ya karena kan ya, indikasinya saya dapat isunya kan mau minta damai. Batuk. Oh enggak ada yang minta damai, nggak ada. Mereka jelas-jelas bilang saya siap pasang badan kalau masuk penjara nggak kenapa-napa gitu kok. Awalnya Doktip kan, awalnya kan kalau bisa damai awalnya. kan. Oh iya. Iya, awalnya. Awalnya iya, dan dia berusaha melaporkan Doktip juga. Baik. Dan dia kan juga melaporkan juga kan ke Polda, tapi kan nggak jalan juga laporannya, kurang bukti juga. Gitu. 1000% lah guys. Terus kawal ya guys ya, di minggu depan serangannya ke Dr. Oki ya. Kalau Dokter sih nggak ada, tenang aja, nggak usah dipikirin. Ngapain Ya, sih? izin Dok, boleh ngasih saran nggak sedikit Dok? Boleh, apa? Kalau bisa jangan melebar tentang personal Dok, ya Allah. Biar menang. Oh, personal yang mana, yang hutang? Utang, itu bukan masalah personal. Itu ada orang yang bukan orang agensi itu curhat ke Doktip supaya dia segera membayar, karena itu kan uang gajian karyawan segala kan tersendat. Iya betul. Iya. Ikut biar dokter. Iya, jadi minta tolong dong ingetin mereka buat bayar, karena kan mereka bisa bayar si Melda 50 juta, masa bayar kita nggak bisa? Ya udah, bayar, kan gitu. Oke, Jadi kita si Cempreng Turki bertanya, yang lain diam. Doktif. Assalamualaikum dulu Doktif. Salam kenal dari Turki. Doktif, saya mau nanya tentang si Suneo. Gimana? Kapan dia masuk penjara, Doktif? Greget banget lihat dia, Doktif. Sumpah, greget banget lihat si Suneo. Jawab, tunggu kasih waktu 5 menit dulu ya. Mungkin Koko bisa jawab dulu, Koko. Ya, kata si siapa namanya, kata si Doktip itu kalau masalah itu udah memang diduga ada unsur penipuannya di situ gitu loh, yang Tomato itu Canyon. Begitu. Ada unsur, sudah memenuhi unsur di situ. Jadi menurut Doktip itu kita apa namanya, kita tunggu saja gitu. Bang Long, lanjut Bang Long, aku ada telepon. Koko, saya curiga yang untuk Bang Melda Long, itu lanjut, Bang toh. Long, aku ada telepon sebentar sekali. Sabar dulu, saya bicara nah. Bang Long, diam kok dulu Bang Long. Ini, saya curiga yang buat si Melda itu cuman gimmick loh, yang 50 JT.
Benar nggak? Bener, kan tadi udah gue bilang. Pansos itu. Iya, curiga kan Pansos. cuma gimmick doang. Mana ada duitnya? Is aku komen loh di blog langsung. Kalau aku memang nggak ikutin, soalnya gendek sama orang itu. Najis kalau mau lihat dia. Malasnya Turki ini begini, darah tinggi. Lanjut Koko. Malas aku kalau kayak Turki ini udah cempreng, darah tinggi. Abang Awak, sehat. Teras Doraemon. Itu coba kamu coba yang kamu mau bilang ada yang teras lah. Ada yang ini loh, teras. Oi, teras. Tadi maaf ya, tadi ada pasien. Ya. Jadi menjawab yang pertanyaan tadi ya, yang Suneo tadi ya, kita tunggu aja karena sebentar lagi semua lagi dipersiapkan, terutama yang saksi ahli ya. Nanti sebentar lagi akan gelar perkara dan penetapan TSK untuk Suneo. Tenang aja, ditunggu aja. Tapi yang jelas yang harus kalian kawal itu bagaimana pada saat dia nanti pemanggilan menjadi TSK, karena ancamannya di atas 5 tahun seharusnya dia ditahan. Gitu. Seharusnya ada penahanan karena ancamannya kan di atas 5 tahun. Nah, masalahnya kan orang ini kan licik dan memang dia akan melakukan segala macam cara untuk menghindari penahanan dari pihak PMJ. Nah, ini yang harus kita kawal. Kenapa? Karena kan seperti yang kita tahu, NM kan tersangka langsung ditahan, ancaman di atas 5 tahun. Nah, harusnya ini juga sama, diperlakukan yang sama untuk seorang si Suneo ini, karena yang dilaporkan itu bukan cuma satu barang bukti, tapi ada 3 barang bukti yang jelas banget dugaannya tuh udah nyata banget lah bahwa Suneo ini melakukan penipuan gitu. Jadi di apa namanya ya, di Indonesia ini kan banyak yang oknum yang main dokter-dokteran. Ini yang lagi viral ini, Dok, yang begini tangannya orang tuh. Tuh. Iya. Tuh. Malpraktek. Tuh. Ya itu, cuman aduh kenapa masyarakat masih mau sih kayak begitu? Kok masih mau masyarakat datang kayak begitu? Apa ya? Gimana cara jelasinnya? Sulit ya. Jadi pokoknya Doktip itu harus tetap sehat terus biar masyarakat Indonesia itu lebih cerdas dalam segala hal. Jadi kalau kayak Nikita, kayak Doktip itu memang benar-benar dibutuhkan di Indonesia ini. Karena kalau orang lain itu pasti udah dipres. Ngapain? SS lagi di Polda ditemenin tuh kan, omongannya Doktip apa yang meleset? Udah ketemu. Bang Long tuh ada di sana kan, omongannya Doktip. Amin ya Allah. Bang Long tanyain deh bawah depan Tuh, ini, bazar depan tengok tuh. pintu Tengok belakang bazar. ya. Komen kau tuh. Terbalas komen kau. Kawal ya, udah lihat, kita lihat tuh nanti buzzer-buzzernya Ular mau ngomong apa lagi tuh, pengikut pemujanya Ular mau ngomong apa. Kita lihat nanti. Gitu. Infonya sore ini si SS hadir di Polda. Udah datang dia kata. Udah datang atau belum? Udah datang. Sudah tadi banyak kali yang info Bang Udah Long. datang. Dia mau sampai jam berapa? Mau sampai jam 1 dia pulang. Dok, nanti bunyinya seperti ini, Dok. Tolong dong ya, nanti kalau ada ini tanyain. Sheila, betul nggak omongannya dokter si Sheila punya utang 30 juta ke GT gitu. Mau ngomong apa mereka? Coba. Tuh, Bang Long, tanyain. Kalau berani kalian nanya, ayo nanyain. Tanya Bang Long, tanya Bang Long. Bang Long, tanya. Kalau Berani misalnya lah, dia tinggal jawab ngomong. tidak kan berarti kan dokter fitnah. Tanya Bang. Ini kan dokter nggak fitnah, fakta karena memang dimintain tolong sama GT buat nagih utang. Kalau lihat Yulia ada Nanti suaranya gini Bang, jawabnya gini. Jawabnya gini Bang nanti. Bang Long, tanya dong Bang Long. Tanya 30 juta ini bukan masalah personal, ini masalah orang yang mau ngemplang hutang. Ini bukan Ayo, Bang masalah Long. personal. Awas, kagak ditanya Bang Long kita serang. Ya, Awas lo. Awas lo ya Bang, kalau nggak ditanya Bang ya kami serang lo ya Bang. Adik awak serang abang ya Bang. Adik awak. Jadi inget Mambel kemana? Mambel lagi live Doktip. Kalau nanti habis dari sini mau ke sana juga nggak apa-apa Dok. Doktip. Oh lagi iya live iya. kayaknya yang lagi ngamuk-ngamuk nggak tahu bahasa apa ya. Kenapa ngamuk-ngamuk lagi
Enggak tahu. Mungkin tadi si Aang turun kan. Aku turun dulu. Ada mau bahas gini apa gitu. Ya udah, saya izin turun dulu ya. Coba mau ke Polda dulu nih. Ya udah cepetan. Oh, yuk, bye Bang Long. Bang Long. Kami tunggu ya infonya. Bang Long ditanya itu loh. Bang Long. Ya. Janji ya wajib nanyain soal 30 juta sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Kasihan dia kalau si Sela udah dijemput mautnya, tapi kalau dia belum bayar siapa yang mau bayarin dia utangnya dia? Sesama muslim, Bang Long muslim nggak? Iya. Wajib ngingetin masalah utang harus dibayar. Nah, tunggu dulu. Ini kayaknya ragu-ragu Bang Long ini berani apa enggak ini? Lihat aja ntar ya. Ya. Kagak berani ya. Ya kan Cemen, Bang saya Long. live. Ntar tinggal lihat. Saya kan live. Kan Doktif jauh banget nih. Apa Doktif langsung juga pergi ke sana kali ya? Itu penasaran. Ya udah ketemu sama Bang Long di sana. Mau nggak? Doktif mau nanya siapa importer yang bayarin Merkuro terbesar, bayarin Doktif siapa? Hei Cong, tanyain dong sekalian. Bang Long tanyain. Itu pertanyaan yang kedua. Siapa? Siapa? Biar kalau memang benar kita tahu gitu ya Doktif ya. Ibu Udah, Sela izin turun siapa dulu ya. pengimpor Merkuro terbesar di Indonesia yang membayar sama Doktif itu siapa? Soalnya Doktif penasaran sekali tuh. Mau nanya, belum sempat kesini pertanyaan titipan tuh dari Doktif. Bang Long, tanyain. Iya, jangan sampai uang nggak dapat. Ya kan, penggiringan opini kan Doktif ya. Nah, iya kan? Paling jawabannya cuman gini, Dok. Udah, Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam. Ya udah. Oke. Apa lo komen kau ini? Bang Long langsung dia. Tunggu, ini ada si Sanvera ini kayaknya pertanyaan Mak Jelap ini. Coba awas Sanvera ya, aku tumbuk kau kalau nggak Mak Jelap. Ayo, pertanyaan terakhir, kasihan Doktif. Sanvera. Gue baru naik. Iya cepat, Doktif udah mau Katanya tersangka di PMJ Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Itu hoax dari Sinepos Markus Gedabrus. Tanya aja sama Sinepos kapan Doktif jadi TSK di Polres Jakarta Selatan, tanyain sama dia ya. Nepos percuma ditanya, Dok, tantrum setiap hari. Karena nggak berhasil kerjaannya dia untuk mau masukin Doktif nggak kena mulu. Kesel dia luar biasa. Aku kecil seperti saya pun setiap hari dipantau, Dok. Kasihan, Dok. Doktif, salam sejawat dok. Iya. Itu aku mau nanya tuh yang kasus dokter sama dokter Andrea itu kemajuan sampai di mana dok? Tetap menggantung apa udah dicabut status tersangkanya? Karena kan si Andreas terus menerus menebar berita ya penggiringan opini gitu di Instagram sama Karena kan dia kan kena omongannya si Markus. Nanti akan ada saatnya Dokti buka semuanya, tapi nggak sekarang. Ya bagaimana kelicikan mereka menyusun semuanya dari A sampai Z. Tunggu aja. Karena dipesankan memang untuk ini Dokti harus diem dulu, sama seperti kasusnya si ular ini ya. Disuruh Dokti diem dulu sampai akhirnya dia di titik ini dia dipanggil. Baru Dokti bisa bicara. Ya, begitupun dengan kasusnya yang di Medan ini. Jadi Doktif akan membongkar dari A sampai Z bagaimana mereka menyusun skenario itu semua. Itu semua sudah disusun skenarionya. Cuman dia nggak bisa dilaporin ke majelis kode etik kedokterannya dok ya? Bisa sih sebenarnya, tapi kan ini kan tinggal tunggu waktu aja kan. Ada bisa. Oke, berarti tak bertahap ya, dokter udah siapin juga ya? Udah lah, udah dibilang Doktif ini kayak apa sih mereka ini dibilangin ini? Apa ya? Belum juga apa ya, mereka mancing keluar masuk kena. Apa ya kok ya? Doktif bisa bayangin kejengkelan mereka dan para mujair-mujairnya ini bisa tahu sih. Mereka benci banget sama Doktif sih, paham. Iya, Bukan karena Doktif miliar triliunan sih yang Doktif buat ini yang bongkar. Betul, karena Doktif membongkar banyak hal yang selama ini tuh dinormalisasi, ditutupin gitu, bahkan oleh Badan POM sendiri. Kalau gimana Koko sekarang Doktif tanya ya Samira ya, gimana kalian kalau tahu bahwa ada tim teman-teman geng dari si geng tikus ini itu memalsukan logo halal, gimana? Oh ya? Kalian mau ngawal nggak? Soalnya ini bakalan jadi kasus besar juga, Doktif bakalan diserang habis loh kalau membuka ini. Aku kalau masih ada hubungan dengan medis mau aku kawal. Gengnya mereka, pelakunya, jadi mereka membenci Doktif karena ternyata ya salah satunya ada yang satunya duta stiker tomat, yang satunya duta logo halal palsu.
Gila nggak? Jadi sebenarnya dia nggak ada sertifikasi halal. Nggak ada. Jadi cetak sendiri gitu, Dok. Enggak, dia melabelkin itu padahal tidak ada sertifikat halalnya. Banyak ya pada mafia ini ya, Dok ya. Nah, Dokter ya harus gerombolan itu aja, gerombolannya itu aja. Jadi kita sekarang lagi ngumpulin semuanya, nanti akan Dokti bongkar. Lagi dalam proses pengumpulan yang tinggal paling kurang 20% lah. Selanjutnya nanti sekaligus, jadi 20% ini juga sekaligus menunggu kan. Dokti bilang kalau followernya kemungkinan pas di 700.000. Tapi kalaupun belum nyampe 700.000, kayak Dokti harus bongkar kalau datanya semua sudah 100%. Gitu. Oke. Dan ini juga akan membuat serangan ke Dokti semakin besar karena ini juga omsetnya lumayan juga ya. Gitu. Orang ini lumayan terkenal lah di Indonesia. Oke. Tapi maksudnya begini Dokti, saya memang menyadari kejengkelan orang-orang itu. Saya nggak sebut namanya ya, karena saya juga nggak terlalu julid orangnya, sedikit aja. Karena begini Dokti, jadi lahan yang basah dan sangat basah itu udah mulai mengering Dok. Jadi kan jengkel kan? Iya, paham. Gitu, lahannya itu kan kemarin itu basah sekali Dokti. Jadi sekarang itu rantingnya udah mulai kayak agak coklat gitu, kayak mau mati redup gitu Dokti. Iya, sekarang kita lihat aja. Suneo dulu kan omsetnya 80 M per bulan. Si Begeng omsetnya 150 M per bulan, ya kan? Tiba-tiba sekarang jadi 1 M per bulan. Suneo cuma 300 juta per bulan. Itu kan sangat dendam banget mungkin ke Doktif ya. Jadi ya, tapi yang namanya jihad gimana ya kok ya? Iya. Semakin Nah, semangat gitu. pertanyaannya apakah Doktif itu dengan banyaknya masalah menyerang Doktif sekarang itu dari grup-grup begitu, apakah ada penyesalan Dok? Wah, iya semua bersyukur alhamdulillah, selamat duit masyarakat gak ketipu lagi. Iya. Selamat, udah jadi pinter. Terus sekarang kan skincare jadi murah, bener nggak? Betul. Nah, selamat lah uang masyarakat. Masih Iya banyak Dok, kebutuhan DRGP-nya yang lain. 300 Dok skincare-nya. Kenapa? DRGP-nya 300 skincare-nya. Ya kan? Ingat dulu 1.500.000. Nggak ada yang Sekarang beli. 180.000. Itu pun nggak ada yang beli. Ya, Jadi, yang Dokter white itu- tomato kan, Dokter. Alhamdulillah. Jadi di live ini saya ngomong ya, di live ini saya ngomong ada Doktif ya. Jadi suatu saat ketika perjuangan Doktif itu ternyata di tengah jalan ya, sampai dia terjadi apa-apa, Doktif itu ibarat kata saya coba menjabarkan dia ikhlas. Ikhlas demi Allah ya, ikhlas demi Allah, apapun yang terjadi itu dia anggap itu sebuah jihad, sebuah perjuangan. Andaikan dia menang, alhamdulillah, kalaupun tidak itu bagian untuk masyarakat, dan Doktif hadir itu untuk masyarakat, bukan begitu Dok ya? Betul. Jadi ya pokoknya Doktif ini gini ya, sama seperti kemarin yang Doktif minta guys kalian kawal ya si Suneo minta prapit di Jakarta Selatan, pengadilan Jakarta Selatan, dan ternyata wartawan semua ngumpul kan di pengadilan Jakarta Selatan saat itu Koko. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kasusnya viral, ternyata dia cabut prapitnya. Jadi memang sebenarnya butuh dikawal untuk viral. Jadi takut gitu loh. Mereka mau bersembunyi bermain ini takut. Gitu. Sama seperti yang case-nya Nikita kemarin kan. Itu kan TPPU-nya udah jelas nggak ada. Dari awal pun udah jelas nggak ada itu TPPU itu. Tapi dimasuk-masukin supaya agar bisa ditahan. Gitu. Dan akhirnya kan hakim juga keluarin itu nggak ada TPPU itu. Gitu. Jadi aduh kayaknya emang harus viral banget gitu ya supaya bener-bener bisa ini, karena mereka bener-bener mengkondisikannya itu dari sampai ke akar-akarnya. Aduh, cuman Doktif tuh nggak bisa ngomong sekarang yang di masalah. Nanti Doktif akan bongkar di kasusnya Doktif ya, yang di Medan. Ini luar biasa. Tapi mereka gagal sih. Cuman maksudnya Doktif itu ya kan kamu ngelawan Doktif. Doktif nggak bayangin seandainya yang kamu lawan itu orang biasa ya. Aduh mungkin udah babak belur dah. Udah babak belur. Udah masuk sel mereka ini. Gitu. Tapi yang berhubungan di laman Doktif ya kan. Jadi semua nggak tembus. Gitu loh, karena backupnya banyak kan. Gitu. Allah yang nge-backup, mau ngomong apa? Allah cong, gitu. Ya nggak ada yang bisa menutup itu kalau sudah Tuhan turun tangan gitu. Nah, ini bentuk maksudnya Tuhan itu Allah itu kan menyayangi Indonesia, menyayangi wajah-wajah Indonesia, menyayangi uang-uang yang ada di Indonesia gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin 7 turunan mereka bisa kaya ya Doktif ya. Udah bayangin sekarang kok, apa kita nggak ngenes orang ya? Ini dia itu ART.
ya, asisten rumah tangga. Berapa sih gajinya? Anggap aja 3 juta lah ya, asisten rumah tangga. Nah, terus dia punya anak 3 atau 4. Dia pengen mukanya dia itu bersih. Ya kan? Nah, ini ada dokter yang jualan meyakinkan. Ya kan? Dia belilah dengan angka 1 juta, setiap bulan dia keluarin. Ternyata hasilnya nggak ada apa-apa. Mukanya sama sekali nggak berubah, yang ada mukanya hancur. Pengen kulitnya putih, ternyata giginya jadi bolong, keropos. Terus gimana gitu rasanya mikirin nggak sih korban-korbannya ini, kayak Begeng ini contohnya, kan nggak mikirin dia. Sekarang masih petentang-petenteng jualan. Terus masyarakat ini juga begitu, bukannya melakukan cancel culture, itu masih ada yang belain dia. Kan nggak paham kadang-kadang dokter, beda banget sama orang luar negeri. Teman-temannya dokter di Korea aja ngeliatin masyarakat Indonesia tuh bingung loh, kok bisa ya masyarakat Indonesia masih ada yang percaya sama dokter begini. Kalau di kita mah dokternya udah dimasukin di penjerong, terus gak ada yang mau beli lagi, gitu. Kalau di Indonesia sih masih penuh dengan pemaaf, gitu. Makanya dokter bilang ini kalau nggak diumumkan, ini mereka bisa terus seperti ini terus membodohi kalian, menipu kalian terus. Ya udah. Masalah cancel culture. Nah, sangat disayangkan itu kita kan dalam mengawal kasus, apalagi kasus keren kita ini sebenarnya berbarengan dengan suruhan untuk cancel culture pembelian barang-barang produk ilegal tersebut. Hanya itu dok, gitu. Banyak juga penyusup-penyusup yang diberikan untuk mendistraksi kita gitu. Jadinya ada pertengkaran internal dan sebagainya. Padahal sebenarnya energi bisa kita arahin gitu. Untuk kita selain tetap mengawal kasus, kita juga menyuarakan cancel culture. Karena kemarin tuh salah satu contoh cancel culture yang berhasil, walaupun temporary, itu waktu DJ Panda bermasalah. Itu kan kita angkat tentang cancel culture dan itu langsung terjadi gitu loh. Waktu itu sih harapan saya begitu, cuma ya pada pelaksanaannya tidak semudah teorinya gitu loh. Nah, kira-kira gimana masukan doktif untuk kedepannya nih yang kita bisa lakukan cancel culture? Karena ini kan perjalanan masih panjang dari kasusnya Kaniki, kasus doktif sendiri gitu. Ada nggak kira-kira dok masukan buat kita? Ya sebaiknya sih ya memang kalian ini disatuin dulu visi dan misinya apa. Ya jangan sampai dan kalau yang dokter lihat sih dengan berjalannya waktu kan akhirnya yang memang nggak satu visi satu misi akhirnya kan terlepas juga. Gitu. Jadi memang sih sebenarnya memang butuh komunikasi yang jauh lebih intens, yang jauh lebih bagus ya. Dan untuk terus sering mengingatkan, karena kan dokter juga lihat nih, kita juga di saat di pengadilan kan juga sering ngingetin kan, jangan beli produknya si Geng atau Sineo kan begitu. Kenapa? Karena kita tahu mereka ini uangnya nggak berseri ya, jadi meskipun kecuali SS ya, kalau SS utangnya kan memang banyak banget, tapi si Suneo ini kan memang uangnya masih cukup kuat. Ya kan, Doni mah jujur apa adanya ngomong mah emang begitu faktanya. Iya, benar. Mancane ngono ya apa sih? Nah, terus kalau si Suneo, sekarang Suneo sudah mulai ke situ. Kenapa? Koko tahu nggak Suneo meminta sponsor di acara download? Kalau misalnya dia emang mampu, ngapain dia minta sponsorship acara YouTube-nya dia? Nah, dokter juga mengingatkan ya, bagi para brand yang mau mensponsori acara downloadnya si Suneo, hati-hati. Kenapa? Karena takutnya YouTube-nya keburu menjadi milik Mpok Lela ya. Jadi jangan, karena sebentar lagi kemungkinan banyak yang akan disita. Amin, secepatnya. Jadi kenapa? Jadi Suneo ini kan sering menyebarkan opini menggunakan medianya dia. Ya, jadi si Doki berharap Mpok Lela segera melakukan penyitaan terhadap media-media dari Raja dan Ratu Flexing ini seharusnya ya. Gitu. Betul, Dok. Kita tunggu aja nanti. Cumi darat, ayo bertanya cepetan. Mau nanya apa, kayaknya penting tadi itu kok typing. Cumi darat. Panggilan terakhir buat Cumi darat. Oh, udah dibawa aja kau ya. Ayo lanjut. Udah nggak ada yang nanya lagi ya? Udah nggak ada, udah. Ada ya? Udah. Nanti Pokoknya gini aja, kalian kawal aja hari ini memang lagi pemanggilan untuk pemeriksaan CSS, kayaknya lagi seru banget nih ya. Karena tadi seru deh pokoknya, ya Allah, Koko, lucu deh Koko. Tapi memang kasus ini persekusinya doktif kan? Yang pemberani itu, yang benar ini kayak dokter begini, nggak berani menghadapi masyarakat kayak begini kan?
Jangan ngumpet gitu. Ayolah, Nek mau nanya lagi Mau ada. ngumpet. Kok kamu nakal? Terus Doktif juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat yang selalu support Doktif juga, yang nggak kemakan dengan giringan opini dari kubu geng tikus Markus. Itu apresiasi dan Doktif yakin Allah yang membalas perbuatan baik kalian semua. Amin. Balas Kan dok dari gitu. Kak. Kadang aku Kalian juga jaga udah kesehatan. profiling. Aku profiling dokter. Dokter kan backgroundnya dari aktivis dari sejak masih kuliah gitu. Kemudian pada saat COVID-19 juga dokter salah satu yang jadi benchmark gitu untuk kami lihat dari medis juga. Cintaku, sayangku, ya betul, udah itu. Iya dari medis gitu. Jadi dari situ ya kalau saya pribadi menarik kesimpulan memang dokter ini terlahir untuk memperjuangkan hal-hal untuk keadilan, kebaikan bagi masyarakat. Memang dokter dilahirkan untuk hal tersebut, Dok. Jadi dengan niat seperti itu tanpa diminta pun pasti akan kami kawal. Terlepas dari kadang dokter kadang suka kayak gibah gitu loh, Dok. Maaf. Saya to the point, tapi niat dan tujuan dokter itu lebih besar daripada personal kita yang kadang-kadang kita nggak ada yang sempurna. Jadi kita akan tetap kawal, Dok, gitu. Semangat, Gimana? Dok. Adem kan roomnya Koko, adem kan Doktif. Ada yang bilang SS di Polda bukan kasus Doktif. Nah, udah mulai tuh. Nggak mulai orang muncul padahal jelas-jelas tuh kasusnya Doktif. Orang tadi aja bilangnya agak sakit. Sakit hati kali. Bilang aja. Tapi aku jujur ya buat Doktif itu aku dari akun yang pertama bukan yang ini kan Doktif dulu pada saat awal-awal mulai membongkar skincare kan bukan akun yang ini kan? Bukan. Ya akun yang lama itu kan sudah mulai membongkar satu persatu. Nah pada saat dulu tuh inget banget aku produknya SS sama produknya RG itu dijual, apalagi SS sama DRL tuh yang paling inget yang white tomato itu kan dijual 1,8. Betul. Kemudian turun jadi 1 juta kalau lagi ada online itu. Itu aku ingat banget karena itu 2023. Ya kan? Terus kemudian dijual lagi 500.000. Bareng sama yang apa sih yang mami glowing. Ya, ada kan ML. Nah, itu dijual sampai 800 sampai 500. Sekarang 100 sekian ribu. Dari situ kan kita bisa melihat bahwa produk yang dijual itu modalnya berapa, nggak mungkin dong dia jual tinggi banget. Iya betul kan. Gitu Tahu, loh. Tadi kan omongannya Doktif bener. Doktif kan bilang begang. Iya, karena aku ngikutin Doktif kalau dulu Iya, yang kan? skincare. Tuh, Iya. 70.000 dijual 1,5 juta yang begeng ini. Isi 6. Ya kan yang ada balonku ada 3 itu. Abu, merah sama hijau. Yang Itu kan SS juga yang isi 4 tuh yang dulu packagingnya warna hitam tulisannya gold. Iya, itu itu aja cuma kan dijual 30.000. 600 700. Betul. Ya kan kalau lagi promo 500 sekarang 100.000 ya, mohon maaf. Betul. Isi 2. Bener. Ya berarti kan modalnya kurang lebih 30 ribuan lah itu. Itu kan isinya rata-rata air. Oh gitu. Makanya Terus tisu kan kasihan. tisu RG yang menyerap yang jadi kayak itu. Yang dia pamerin Enggak. pada saat persekusinya Doktif, dia kan pamerin si Panda itu. Babunya SS kan dipamerin. Iya dia hapus makeup. Oh tisu, iya tisu hitam. Iya tisu hitam. Iya kan, ingat tisu. Iya itu juga semua malah modalnya cuma 1.000-2.000 gitu. Udah. Jadi bener-bener deh gitu. Enggak, yang lucunya lagi ya kalau sampai dia masih berbohong panggilannya kali ini bukan karena Doktif. Bukan atas laporannya Doktif, itu keterlaluan loh dia nipunya. Bule, gimana Bule? Mulutnya dia, mulutnya ya. Gimana Bule antara bosnya sama dia bilang kalau pemanggilan sekarang itu bukan dari laporannya Doktif. Gimana coba? Kalau misalkan tanggapan aku kali ini, ya ini tanggapan aku ke Panda aja ya. Omongan awal yang waktu sama aku aja bilangnya siapkan tempat, udah siap tempat dan sponsor, kenapa kontraknya ditandatangani? Dari situ aja ketahuan mulut kamu nggak bisa dipegang. Makanya Nggak dipercaya. ya kalau sama bule real itu jangan petantang petenteng, jangan gila-gila nantang, gila ditantang nggak datang sayang ya. Betul. Bule, ini si Ya. Panda lagi nemenin di PMJ Bule. Ntar mau bikin. Tapi nanti aku ada mau ngirimin ada sesuatu. Ada yang satu ruangan sama Hai Cupit. Cupit ini juga apa namanya Doktif nggak kenal tapi luar biasa dia support Doktif juga. Thank you Saliu juga luar biasa lah.
gitu. Tuh udah pada lemes nih di boxing, nggak jadi nih boxing. Bener Doktif semangat banget loh kemarin pada saat ngelihat bule mau Sebenarnya tergantung dia berani tanda tanganin gas. Itu kalau misalkan dia bilang misalkan ini kita pahit-pahit, kalau orang udah kepalang takut bilangnya kayak nanti percuma nggak level nggak dapat apa-apa, netizen pasti patungan sponsor dari Pablo Bruno udah 1 M. Sayang, lu cinta Luna nyumbang 50 juta dan plus jadi ringgelnya gratis. Nah, Dasar bule. Ajar bule. Kita pakai promotor Ko Armin loh, dan coachnya juga internasional yang bakal wakilin Indonesia ke Australia bulan 11. Jadi emang nggak kaleng-kaleng sayang. Ini ajang pasti bakal cucok. Bahkan Lintang juga lagi buka tantangan terbuka untuk siapapun yang mau nantang Lintang. justru kan nggak ada yang berani. Grupnya mereka mana? Ayo. Mana berani mereka? Ngomong doang. Jangan bilang lagi bule Om Dok, lu jangan tekan gue, tekan dia setiap live sono, tanda tangan itu kontrak dari promotor ya. Mau dibilang halu lagi, promotornya atas nama Niko dan Koko Armin. Tanya mantan yang pernah yang bikin HSS tuh. Mereka yang pernah Itu bikin suratnya HSS. dikirim kemana bule? Surat perjanjiannya? Suratnya kayaknya dikirim ke orang dia, siapa namanya? Ke Irfan. rumahnya? Oh ke Irfan, ke rumahnya? Kalau aku dapetnya PDF, mungkin dia PDF juga. Oh bukan dalam bentuk fisik ke rumahnya ya? Bukan. Enak tuh kalau misalnya ada bentuk fisik, kamu kirim langsung sama bule sekarang di Polda Metro Jaya, mumpung kamu suruh minta tanda tangan di situ. Coba ya aku suruh Kak Niko. Iya langsung tanda tangan dia di situ. Nggak bisa ngeles dia, nggak bisa lari dia di situ, tunggu depan Enggak, belakang atau kok tungguin. tungguin di depan gitu, enggak ribut kan, suruh minta tanda tangan Tuh aja, Le. bener kan kata bule, temuin Panda di PMJ sekarang, tuh Nah. pada begitu semua tuh, ayo. Ayo, Le. udah, bule. Ayo bule, Gas. temuin. Aduh malah gue mau meeting lagi. Alah, Bahaya lu. ini kesempatan Sambil live-in, Le, biar kita lihat. live-in, Ya udah tunggu, ntar gue live-in, nah biarin biar mereka bisa lihat. Woi, ini baru. Baru nih jagoan. Pakai acara ngeles, bisa loh dia ngeles, heran loh kalau sampai dia bilang ini bukan laporannya Doktif, luar biasa mulutnya dia. Ih, bener-bener yang Ajak ngerinya ya. mulutnya aja bule. Ngerinya loh. Kok bisa ngomong bukan karena panggilannya Doktif tuh loh. Enggak, Bener-bener ngeri nih orang. aku tuh soalnya agak tertantangnya gara-gara ada yang katanya mau mematahkan hidung dan menggeserkan rahang. Aku Ya. saking takutnya aku udah mempersiapkan dokter estetik dari Turki loh sayang. Ya, aku takut banget loh rahang ini digeser, hidung ini dipatahkan. Ya udah bule cepetan gas berangkat ya. Doktif mau pamit mau ngurusin pasien dulu ya. Gas cepetan ditungguin live. Nanti Doktif ikutin. Ya. Tuh, Cepetan, Doktif gas. nanti pantau katanya, Le. Ya. Oke. Oke. Jadi pamit dulu ya guys. Guys, kalian 1.300 ketika bule live nanti kalian pada masuk ya, guys langsung ya. lihat ya. Pasti. Love you guys, love you. Makasih, too. Doktif, makasih, Doktif, makasih. Makasih Doktif. Terima kasih Doktif. Bye. Semangat ya dok. Thank you. Sehat dokter. Oke, Kanyon mau tanya sama si bule apa cepetan, mumpung kasih ketemu kau. Oke. Kak Bule, aku mau tanya. Bisa nggak sebelum si Panda itu di penjelong, Kak Bule fight dengan dia dong? Inilah lagi diusahakan kutumbuh kau Turki ya. Ini lagi tadi mau diusahakan tanda tangan itu nitip loh. nggak? Kak Bule boleh nitip nggak? Boleh nitip sesuatu nggak? Tolong nggak usah ditinju sih, moncong dia, cuman remes aja. Remes aja moncong dia. Nggak bisa. Lu ini laki banget ini tinju. Lu juga gue memang perempuan gitu cara ininya ya pakai Tinju bukan Mulut jambat-jambatan rambut. Koko, Julia gerget. Kalau gue tuh sebenarnya ya kayak di posisi permasalahan skincare ini gue juga bingung karena kan gue bukan konsumen atau customer ya. Aku di sini posisinya adalah betul-betul untuk membela harga diri sahabat aku dan juga kakak aku, teman satu manajemen aku, Lucinta Luna dari DJ Manajemen, yang aku rasa kayak ya udah karena lu ngatain Luna ini cong potong, lu kan belum potong, gue belum potong. Ayo sesama cong kita saling, daripada adu bacot mending adu otot untuk membuktikan laki-laki. Jadi sesama cong jangan saling menghina, itu poinnya. Ya.
Baca bakat. Mumpung belum dipotong ya. Terus kemarin sempat ngomong kayak gini juga katanya, ingat ya, Le, gue ini adalah orang yang udah pernah jadi napi, siap-siap kok jadi napi. Kalau lu jadi napi kasus yang ngebudang orang, gue takut. Ini lu jualan badan, ngapain gue takut? Si pula bener-bener itu ujungnya ya. Gue mah jujur-jujuran aja. Aku udah bilang, Koko Hiro tahu banget kok aku dari dulu. Aku tuh orang nggak pernah mau keluar dan turun gunung kalau nggak kelewatan. Tanya dia tahu aku. Udah sekarang turun gunung ayolah hajar panda. Kalau contoh aja si Aang itu kalau kalian bilang A1 walaupun sahabat gue, tapi gue nggak pernah mau percaya gitu aja. Ya kan? Gitu aja. Udah gue siap-siap dulu kok nanti manajer gue ini gue berangkat. Jadi lu mau ke situ. Ya udah cus lah daripada nanti lu telat udah pulang, Le. Nah. Live itu Le. Le. Lu nyari apa lagi sih Le? Lama banget ih. Itu udah ganteng, udah cantik. Kalau gue kan apa yang gue pakai kan KW, aku lagi nyari barang KW sayang.